Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang di video pembelajaran yang pertama dalam mata kuliah pengantar akuntansi 1 bersama saya Maria. Dan pada kesempatan kali ini tentu saja saya akan mulai dengan memaparkan, menjelaskan kira-kira satu semester ini kita mau belajar apa saja ya, dan bagaimanakah metode atau bentuk-bentuk pembelajaran yang akan kita laksanakan untuk mencapai tujuan akhir dari mata kuliah pengantar akuntansi 1 ini. Nah, seperti teman-teman sudah ketahui bahwa pengantar akuntansi 1 ini merupakan mata kuliah yang termasuk ke dalam rumpun akuntansi keuangan. Artinya apa? Artinya supaya besok-besok kalau masuk semester 3, semester 4, dan seterusnya, teman-teman ketemu mata kuliah akuntansi keuangan menengah maupun akuntansi keuangan lanjutan, teman-teman perlu paham dulu dasar-dasar akuntansi yang akan dipelajari pada pengantar akuntansi 1 dan pengantar akuntansi 2 di semester depan. Nah, untuk tidak berlama-lama, sebenarnya kita mau belajar apa sih di mata kuliah ini, gitu kan ya. Nah, tentu saja ketika kita mempelajari sesuatu ada tujuan akhir atau ada sesuatu yang mau kita capai pada akhirnya. Dimana untuk mata kuliah pengantar akuntansi ini, mahasiswa diharapkan nantinya bisa menerapkan prinsip dan langkah pencatatan transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan baik perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Nah, jadi untuk tahapan dasar kita ngomongnya perusahaan jasa dan perusahaan dagang dulu. Nanti setelah keuangan menengah ya, juga nanti keuangan lanjutan, kita sudah akan ngomong soal perusahaan manufaktur. Seperti itu. Tentu saja untuk mencatat semuanya itu, untuk membuat laporan keuangan, kita harus selalu concern atau menyesuaikan dengan pernyataan standar akuntansi keuangan. Untuk bisa mencapai kompetensi akhir ini, teman-teman nantinya akan mempelajari secara bertahap ya. Jadi ada subkompetensi namanya. Mulai dari langkah pencatatan transaksi ya, sesuai dengan PSAK tentu saja. Lalu kemudian berlanjut ke pencatatan siklus akuntansi untuk kedua perusahaan. Anda perlu tahu dulu langkah-langkahnya seperti apa gitu ya. Anda perlu mampu menjelaskannya dulu. Lalu kemudian juga tentang penjelasan tentang persediaan, pencatatan, ya, perhitungan, gitu, metode apa yang digunakan untuk mencatat persediaan, gitu ya, serta pengendalian terhadap kas, seperti itu. Sehingga pada akhirnya nanti baru deh mampu menerapkan. Jadi setelah paham, akhirnya kita akan terapkan sampai selesai, gitu ya. Jadi ada 4 subkompetensi yang mana setiap subkompetensi ini akan secara bertahap dan berkelanjutan kita pelajari, kita capai, kita maksimalkan, kita sempurnakan setiap kali pertemuan kita berlangsung, mulai dari hari ini pertemuan pertama sampai pertemuan yang terakhir nanti gitu. Oke, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita mulai dari 3 hal pokok utama dulu ya, yang tentu saja ini pun masih terbagi lagi ke dalam sub pokok bahasan ya. Nanti setiap bab seperti apa supaya pada akhirnya nanti bisa tercapailah kompetensi akhir. Referensi utama yang akan kita gunakan adalah buku karangan Jerry Wagan, Kimmel dan Kiso ya, penerbit Salemba 4. Juga kita bisa juga menggunakan tambahan acuan yaitu buku karangan Carl Warren dan kawan-kawan, juga penerbit Salemba 4 ya. Jadi kedepannya kita, karena masih secara online saat ini, maka kita akan menggunakan e-learning kita di UKI Paulus, juga video pembelajaran yang ada di YouTube, juga yang ada dari sumber-sumber lainnya. Oke, untuk hari ini kita akan ngapain? Yang pertama, kita melaksanakan penjelasan terkait RPS dan kontrak pengajaran, khususnya nanti tentang metode penilaian akhir atau evaluasi penilaian Anda selama 1 semester ini. Lalu setelah itu nantinya kita akan berbicara dasar-dasar akuntansi, dimulai dari apa itu akuntansi, ya, bagaimana akuntansi itu bisa menjadi satu dalam tanda kutip bangunan gitu ya. Lalu siapa yang berperan di dalamnya,
gitu. Lalu juga kita sudah akan mulai mempelajari yang namanya persamaan akuntansi. Untuk bisa memahami kajian-kajian ini, maka kita akan melakukan dengan kuliah ceramah seperti yang saat ini sedang saya lakukan. Lalu juga akan ada pembelajaran kooperatif bagi Anda semua, mahasiswa, juga akan ada small group discussion. Nah, yang saya lakukan selama 1 semester ialah saya memberikan pengalaman belajar, bukan hanya saya ya, juga kalian nantinya akan melaksanakan pengalaman belajar yang sama dengan yang kita lakukan kalau kita luring ya. Mungkin perbedaannya ya adalah kita tidak bertemu secara langsung saja, gitu aja ya, karena kita tetap akan bertemu lewat Zoom sebisa mungkin setiap minggu gitu. Lalu selain itu ya pembelajaran tetap akan saya berikan dalam bentuk video pembelajaran. Materi untuk untuk pertemuan yang pertama ini kita ambil dari buku referensi yang pertama, yaitu karangan Wigan, Kiso dan Kimmel bab 1. Ya. Lalu untuk minggu depan yang mau kita capai masih sama ya, yaitu untuk subkompetensi 2.1, 22 dan 24. Tapi kita mau belajar apa di minggu kedua? Nah, kita mau belajar tentang analisa dan ikhtisar transaksi, serta laporan keuangan secara sederhana, dan kita akan mengenal yang namanya akun. Nah, ini kalau nggak paham akun, akan agak susah untuk membuat namanya jurnal menganalisa transaksi, gitu ya. Itu akan agak sulit. Oleh karena itu, nanti teman-teman, selain ada video pembelajaran, ada discussion, juga akan ada latihan individu, juga diskusi-diskusi kelompok, sehingga semakin paham apa yang akan kita bahas, gitu ya. Nah, materinya kita tetap masih akan gunakan bab 1 juga sedikit, tapi akan lebih banyak ke bab 2 dari buku Wigan. Karena di bab 2 itu kita bahas tentang proses pencatatan, ilustrasi prosesnya, dan bagaimana kita membuat neraca saldo, gitu. Lalu selanjutnya pada pertemuan 3 dan pertemuan 4 kita akan menyelesaikan penyesuaian ya. Bagaimana kalau misalnya suatu transaksi membutuhkan jurnal penyesuaian, kita buat jurnalnya seperti apa, lalu bagaimana jurnal penyesuaian itu nantinya akan membentuk yang namanya neraca saldo setelah penyesuaian. Gitu. Sama kayak yang minggu sebelumnya akan ada laporan kelompok ya, serta kita akan ada latihan-latihan kecil di dalam kelas, bisa dengan kuis maupun dengan latihan-latihan soal kecil. Pada minggu kelima dan keenam, kita akan menyelesaikan materi satu siklus akuntansi, di mana siklus akuntansi itu akan kita mulai penyelesaiannya dengan membuat yang namanya neraca lajur. Setelah neraca lajur itu selesai, kita akan tutup buku ya. Nanti kalau sering dengar nih dari orang yang sudah kerja, wah hari ini saya mau tutup buku. Nah, tutup buku itu ngapain sih? Nah, itu nanti akan kita bahas secara sederhana dulu. Oke, nah untuk yang kali ini kita akan menggunakan metode pembelajaran yang mirip dengan metode sebelumnya, yaitu nanti akan ada latihan soal dan pembelajaran kelompok. Lalu untuk minggu 7, Anda akan diberikan review evaluasi terkait satu materi siklus akuntansi, mulai dari transaksi sampai menjadi satu siklus akuntansi untuk perusahaan jasa. Setelah itu kita masuk ke tes ujian tengah semester ya. Lalu setelah ujian tengah semester kita lanjut ke pertemuan 9 dan 10 ya, itu membahas tentang operasi perusahaan dagang. Jadi mulai dari awal ya, transaksinya apa yang membedakan perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Tentunya ada transaksi pembelian, penjualan gitu ya, sampai juga selesai satu siklus akuntansi. Pada pertemuan 11 dan 12 kita lanjutkan ya, masih ngomong soal perusahaan dagang, tapi kita bahasnya fokus pada persediaan gitu. Nanti kalian akan mulai ngeh di sini ya, bakalan nyadar, oh yang kemarin tuh nggak ada di perusahaan jasa tuh nggak ada persediaan, di sini ada persediaan. Nah, kira-kira bedanya apa? Apa yang perlu kita tahu tentang persediaan gitu ya? Metode-metode apa itu FIFO, apa itu LIFO, apa itu average cost, dan seterusnya. Ya, gitu ya, pelan-pelan ya, tenang saja. Tentunya kita akan bertumbuh, berkembang bersama-sama supaya pemahamannya pun baik ya, dan membekas supaya berguna bagi seterusnya gitu. Lalu di pertemuan 13 dan 14 kita khusus membahas tentang pengendalian kas. Jadi bagaimana kalau misalnya kas itu
ditilep gitu ya, dicuri gitu. Nah, bagaimana kira-kira? Bagaimana cara mendeteksi ataupun menghindari terjadinya kecurangan tersebut? Apa yang dapat kita lakukan dari sisi pelaporan akuntansi? Metode pembelajarannya tetap hampir sama ya. Nah, di sini kita membahas bab 7 dari bukunya Weigen. Lalu yang materi terakhir di bab 15 itu kita akan review lagi kembali mulai dari siklus akuntansi perusahaan dagang, materi after UTS, setelah UTS gitu ya. Lalu bagaimana sih laporan keuangan perusahaan dagang? Bedakah dengan laporan keuangan perusahaan jasa gitu. Lalu bagaimana pencatatan dan pengakuan persediaan? Anda akan berlatih kembali. Jadi memang pada mata kuliah ini lebih banyak latihannya ya. Lalu di pertemuan 16 tentu saja akan dilaksanakan ujian akhir semester. Kemudian bagaimana rencana pemberian PR-nya, ya, PR gitu ya, kayak SMA, homework ya. Jadi akan ada beberapa kali pemberian pekerjaan rumah atau tugas di rumah ya, tentunya dengan menyesuaikan dengan pembahasan masing-masing gitu. Lalu bagaimana kriteria penilaiannya? Nah teman-teman tentu saja sekali lagi saya katakan untuk mata kuliah ini kita akan banyak sekali berlatih karena memang ini mata kuliah yang membutuhkan kemampuan untuk membuat laporan dan seterusnya ya, yang berkaitan dengan keuangan dan seterusnya gitu. Jadi tentu saja untuk bisa mendapatkan nilai sempurna, teman-teman harus menyelesaikan latihan-latihan yang ada. Ya, latihannya latihan di dalam kelas, terutama itu nanti yang akan banyak adalah latihan dengan kelompok ya, diskusi kelompok dengan bobot 20%, lalu akan ada akan ada kuis, baik kuis online atau online artinya dengan menggunakan media kuis ataupun dengan berinteraksi satu sama lain antara dosen, saya dengan Anda sebagai mahasiswa. Lalu juga tentunya tugas rumah Anda akan ada 6 kali pemberian tugas rumah. Dan tentunya ada UTS serta UAS. Seperti itu teman-teman. Jadi kira-kira itu yang perlu diperhatikan ya rencana kita selama 1 semester ini. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi yang pertama ya. Jadi dasar nih, sebisa mungkin teman-teman mengikuti dengan baik. Saya juga sudah memberikan video penjelasan dari beberapa sumber ya tentang dasar-dasar akuntansi yang perlu Anda pelajari sebelum kita masuk pada pokok pembahasan yang utama. Baik. Jadi sesuai dengan materi pada bab 1 ya, ada judulnya akuntansi dalam aksi. Jadi kita akan bahas tentang apa sih akuntansi itu, lalu penyusun bangunan akuntansi yang tadi saya katakan ya. Maksudnya bangunan itu dalam tanda kutip, bagaimana sih sampai akuntansi itu bisa muncul gitu ya, apa yang memperkuat dasar-dasar akuntansi itu. Lalu kemudian kita bahas secara mendasar tentang persamaan akuntansi dan bagaimana menggunakan persamaan akuntansi tersebut dalam suatu transaksi. Serta nanti akan ada penjelasan singkat tentang laporan keuangan. Oke teman-teman, biar nggak bosen ya, silahkan. Nah, memang materi saya tetap menggunakan PowerPoint yang resmi dari penerbit Salemba ya, sebagai bentuk ringkasan materi dari buku Anda. Nah, jadi akuntansi itu sebenarnya ada 3 kata kunci utama. Ketika kita melakukan proses akuntansi, pencatatan akuntansi, kita tentu saja mesti mengidentifikasi dulu adanya peristiwa-peristiwa. Gitu ya. Peristiwa yang mana? Peristiwa yang sifatnya ekonomis, gitu. Artinya berkaitan atau relevan dengan bisnis suatu perusahaan, dengan operasi suatu perusahaan. Setelah kita identifikasi, selanjutnya kita akan catat peristiwa tersebut. Supaya apa? Supaya memberikan data historis untuk keuangan perusahaan. Gitu. Lalu setelah itu kita akan mengkomunikasikan, menyampaikan informasi yang diperoleh ya dari pencatatan peristiwa ini. Kita sampaikan informasinya kepada orang yang memerlukannya atau pengguna. Gitu. Siapa sih pengguna itu? Gitu ya. Pengguna itu ada 2, ada pengguna internal dan ada pengguna eksternal. Kalau pengguna internal ya tentu saja orang-orang yang ada dalam
di dalam perusahaan gitu ya, internalnya perusahaan yang memang butuh informasi akuntansi. Untuk apa? Untuk merencanakan, untuk mengorganize, ya, mengatur, menjalankan perusahaan. Jadi dengan data tersebut dia jadi bisa tahu nih, saya tahun depan mau ngapain ya? Gitu. Apa yang perlu saya tingkatkan? Biaya apa yang perlu saya kurangkan, misalnya seperti itu. Beda sama pengguna eksternal. Ya, namanya pengguna artinya dia butuh data ini, informasi ini, tapi dia orang dari luar perusahaan gitu. Nah, biasanya orang-orang ini butuh misalnya para investor, dia butuh untuk tahu bahwa perusahaan ini sehat apa enggak sih? Atau kreditur, ya kayak bank, pemberi kredit ya, pemberi pinjaman, untuk mengetahui ya sama perusahaan ini tuh mampu nggak ya nanti membayar kreditnya kepada saya gitu. Nah, selanjutnya kita perlu memperhatikan etika dalam pelaporan keuangan. Nah, jadi di akuntansi itu kita sangat memperhatikan standar perilaku, ya, supaya dalam pelaporan akuntansi kita tidak merugikan orang lain. Jadi informasi yang diberikan itu tidak salah atau tidak menjadi sesat gitu ya buat orang-orang yang membutuhkannya gitu. Jadi pelaporan keuangan itu akan efektif kalau si pelaku ya ataupun penyusun laporan akuntansi itu juga memiliki etika yang baik. Nah, ini berkaitan dengan analisa kasus dan situasi etika ya teman-teman, mulai dari kita mengenali situasi etika dan permasalahan etika yang ada sampai nanti akhirnya kita identifikasi kira-kira dampak dari setiap alternatif pada beberapa pihak pemangku kepentingan itu seperti apa. Oke, ini hanya tambahan ya, nanti boleh teman-teman boleh baca kembali. Nah, sekarang yang mendasari akuntansi itu tentunya akan selalu ada standar untuk menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan atau laporan akuntansi. Standar ini disusun oleh beberapa pihak ya. Yang paling terkenal ialah yang disusun oleh yang namanya International Accounting Standard Board, yang dia menghasilkan standar yang namanya IFRS. Jadi mungkin teman-teman sudah tidak asing, di bukunya pun udah ada tulisan ya, biasanya pengantar akuntansi 1 berbasis IFRS gitu ya. Jadi ini adalah standar internasional terkait pelaporan keuangan gitu ya, dan ini digunakan oleh lebih dari 130 negara di dunia gitu. Dibuat oleh Inggris, pusatnya di UK, lalu kemudian diadopsi oleh banyak sekali negara di dunia, salah satunya adalah Indonesia. Namun tetap Indonesia menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di negara kita sendiri. Lalu selain itu ada standar lainnya yang dibuat oleh Amerika Serikat, yaitu Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP, yang disusun oleh yang namanya Financial Accounting Standard Board atau FASB. Nah, ini biasanya karena disusun oleh organisasi yang ada di Amerika, maka ya yang mengikuti standar ini adalah sebagian besar perusahaan di Amerika Serikat. Seperti itu. Nah, untuk mengukur akuntansi ada prinsip-prinsip utama. Yang pertama adalah prinsip biaya historis. Prinsip biaya historis ini menentukan bahwa perusahaan mencatat aset mereka sebesar biayanya. Jadi misalnya saya beli laptop nih, saya jadikan aset untuk perusahaan saya. Lalu laptop ini di laporan keuangan saya mesti catat sebesar berapa sih waktu saya beli, berapa biaya pengirimannya ya termasuk, atau berapa biaya aksesorisnya mungkin sampai laptop ini menjadi seperti ini gitu. Itu yang dimaksud dengan prinsip biaya historis. Nah, ada prinsip yang lainnya yang juga biasanya digunakan, yaitu prinsip nilai wajar. Prinsip nilai wajar ini berkaitan dengan aset dan liabilitas, yang biasanya juga harus dilaporkan pada nilai wajar atau nilai yang diterima saat menjual aset atau menyelesaikan atau melunasi suatu utang atau kewajiban tertentu. Ya, jadi itu 2 prinsip utama. Selanjutnya, asumsi. Ada asumsi unit moneter ya yang mewajibkan perusahaan untuk memasukkan dalam catatan akuntansi hanya data transaksi yang bisa dinyatakan dalam nilai uang. Jadi kalau tidak bisa dinyatakan dalam nilai uang, ya itu hanyalah menjadi data saja, tetapi tidak dapat dimasukkan dalam catatan akuntansi.
Selain itu ada namanya asumsi entitas ekonomi. Artinya apa? Artinya aktivitas entitas atau perusahaan itu diakui atau dianggap terpisah ya, dan dibedakan dari aktivitas pemilik perusahaan itu sendiri. Jadi apa yang dilakukan oleh pemilik itu kalau tidak ada kaitannya dengan kegiatannya perusahaan ya jangan dimasukkan sebagai aktivitas perusahaan gitu ya. Itu sih maksudnya, intinya seperti itu. Nah, sekarang bentuk kepemilikan bisnis ada beberapa. Ada perusahaan perorangan, ada perusahaan, ada yang bentuknya persekutuan ya. Ini saya review dulu semuanya ya. Ada perseroan terbatas. Kalau perorangan ya artinya dimiliki oleh satu orang. Kemudian biasanya bentuknya kecil dan biasanya ini jenisnya kayak perusahaan jasa kayak gitu ya. Kemudian pemilik menerima semua keuntungan karena dia sendiri. Jadi kalau ada keuntungan ya haknya dia sendiri. Tetapi kalau ada kerugian dia juga menanggung sendiri gitu. Nah ini biasanya yang kita lihat kayak misalnya usaha bengkel gitu ya, atau usaha salon gitu ya. Sifatnya sih biasanya yang jasa gitu. Bisa juga sih toko-toko kelontong gitu ya, perusahaan dagang tapi yang kecil, skalanya kecil. Lalu ada namanya persekutuan. Persekutuan ini dimiliki oleh 2 orang atau lebih ya, namanya bersekutu gitu ya. Bisa jasa, bisa retail. Jasa misalnya jasa konsultan. Biasanya kan kita bareng tuh ya, konsultan keuangan, konsultan perpajakan gitu ya. Biasanya tidak sendiri tapi ada rekanan, ada partner. Nah, itu yang disebut persekutuan. Dan biasanya memiliki kewajiban pribadi yang tidak terbatas atas utang persekutuan gitu. Jadi kalau misalnya harus bayar utang, lalu perusahaannya udah nggak cukup duitnya gitu ya, ya artinya harus ada dari pihak pribadi untuk melunasi utang tersebut. Selain itu ada perseroan terbatas. Nah kalau perseroan terbatas ini biasanya nanti teman-teman bakalan banyak pelajari di akuntansi keuangan lanjutan gitu ya. Jadi kepemilikannya itu dibagi ke dalam bentuk saham gitu dan diatur dalam undang-undang perseroan terbatas ya dengan liabilitas yang terbatas. Nah, teman-teman, ayo kita latihan ya, nyambil aja. Karena video kalau kepanjangan nanti biasa teman-teman jadinya bosen ya. Nah, lihat aja nih sambil dibaca, sambil dianalisa kira-kira pernyataan ini benar apa salah ya. Nanti saya akan review jawabannya apa sih gitu ya. 3 langkah dalam proses akuntansi. Ayo, gimana tadi? Benar apa salah nggak nih? Benar gitu ya. Oke, nomor 2 gimana kira-kira? Ya, nomor 3. Oke ya. Sambil baca, sambil dianalisa. Nanti kalau misalnya, loh kok jawabannya gitu Bu? Kayaknya harusnya salah deh, kok jawabannya benar. Nah, nanti bisa dibaca ulang, bisa disimak kembali videonya gitu ya. Biar cepat kita bisa masuk ke materi selanjutnya yang tentunya membutuhkan semangat dari teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya itu tentang persamaan akuntansi dasar. Ya, jadi aset itu harus nilainya sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Nah, persamaan ini menjadi kerangka gitu. Jadi hal ini nantinya yang akan menjadi dasar untuk kita juga buat jurnal untuk kita menganalisa transaksi gitu. Oke. Nah, aset itu apa ya? Aset itu adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan. Aset itu nantinya memberikan manfaat bagi perusahaan di masa depan. Biasanya aset itu berupa kas, persediaan, ya, peralatan, piutang, gitu aset. Lalu kalau liabilitas, nah mudahnya apa? Utang, gitu loh, utang. Kreditur itu orang yang memberikan utang, kayak tadi saya bilang, bank, ya. Dan liabilitas ini bisa dalam bentuk utang usaha, ya, bisa dalam bentuk wesel bayar. Sedangkan ekuitas adalah kepemilikan pada total aset, gitu ya. Terdiri dari modal saham biasa dan saldo laba. Oke, silakan teman-teman perhatikan. Ya, peningkatan investasi, peningkatan ekuitas itu akan disebabkan oleh adanya penambahan investasi dari pemegang saham.
dan juga adanya pendapatan dari usaha tersebut. Sedangkan ekuitas itu akan menurun jika perusahaan membagi dividen kalau misalnya dia dalam bentuk perseroan terbatas seperti tadi, dan juga jika perusahaan membayar beban-beban gitu ya. Jadi itu ilustrasi mudah saja ya. Pendapatan itu apa ya? Yang kita peroleh dari operasi perusahaan. Oke, ini nanti boleh sambil teman-teman baca kembali ya. Oke. Nah, ini juga boleh nanti dikerjakan ya untuk klasifikasi pendapatan, beban, dividen, seperti apa, pengaruhnya pada ekuitas bagaimana. Itu kosongan tuh teman-teman, nanti bisa coba dikerjakan. Lalu bagaimana kita gunakan persamaan akuntansi ini? Oke, kira-kira alurnya begini, ada peristiwa ya, orang beli komputer. Nah, kira-kira apakah kalau kita beli komputer itu akan menyebabkan posisi keuangan berubah atau enggak? Gitu ya. Terus ada peristiwa orang bahas rancangan produk dengan pelanggan yang potensial, gitu. Dan ada juga peristiwa orang membayar sewa. Kita lihat pengaruhnya. Ya, jadi sebelum kita membuat, ya kita harus lihat pengaruh dulu. Jadi kalau dia memberikan pengaruh, ya kita harus catat. Kalau tidak, ya tidak perlu dicatat, gitu. Ya, mudahnya seperti itu. Nah, persamaan akuntansi yang diperluas kira-kira seperti ini, ya. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, ekuitas tadi sudah ya, ada peningkatan dan penurunan. Gitu. Apa yang mempengaruhi sampai dia meningkat, apa yang mempengaruhi sampai dia menurun. Nah, ini tuh kayak anak-anaknya ekuitas gitu loh teman-teman mahasiswa. Jadi, kalian perlu tahu ya. Jadi kalau ada penambahan modal ya ekuitas pasti meningkat dong, ya. Kalau ada penambahan pendapatan, ekuitas pasti juga meningkat. Kalau ada penambahan beban atau ya pembayaran beban dan pembayaran dividen, ya ekuitas jadi menurun. Gitu. Nah, ini contoh transaksi. Teman-teman, saya tidak akan membahas satu persatu ya, karena nantinya kita akan bahas juga pada Zoom saat kita pertemuan lewat Zoom ya. Jadi materinya silahkan teman-teman juga baca sendiri, lihat sendiri di PowerPoint ataupun di buku langsung atau melalui sumber lain juga tidak apa-apa. Jadi saya hanya akan memperlihatkan contoh pengerjaan 1 atau 2 transaksi paling banyak gitu, dan akan juga memperlihatkan laporan keuangan bentuknya seperti apa. Ya, jadi ini ada transaksi pertama yang dimulai dengan investasi dari pemegang saham gitu. Nah, kira-kira kalau seperti ini akan mempengaruhi apa? Apakah akan perlu dicatat atau tidak? Nah, seperti ini, seperti ini bentuknya. Persamaan akuntansi, gitu ya. Jadi ada transaksi itu mempengaruhi posisi keuangan, ya artinya kita perlu catat. Nah, kalau beli peralatan kira-kira gimana? Gitu. Ya, tidak akan saya jelaskan satu persatu karena nanti kita akan bahas kembali di Zoom supaya teman-teman juga nanya, gitu ya. Oke. Ya, jadi transaksi-transaksi yang ada pada PowerPoint tadi, nah akhirnya tersusunlah persamaan akuntansi seperti ini. Nah, nanti untuk menjadi jurnal mesti ngapain, Bu? Nah ini nggak kelihatan semua nih teman-teman, saya perlihatkan dulu ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalian tugas pertamanya adalah setelah belajar video ini kalian menganalisa sendiri, loh kok bisa kayak gitu Bu? Gitu. Nah, kalau udah buat, selanjutnya kalau sudah ada nanti juga jurnal, ada posting buku besar, selanjutnya kita ngapain? Kita buat laporan keuangan. Ya, ada 4 laporan keuangan yang utama, mulai dari laporan laba rugi, saldo laba, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Bentuknya masing-masing seperti ini. Laba rugi ya untuk mencatat apakah perusahaan mendapatkan laba atau rugi, gitu ya. Kemudian saldo laba, ya ada laporan saldo laba, juga ada laporan posisi keuangan, serta laporan arus kas. Nah, keempat laporan ini itu saling berhubungan satu sama lain. Nah, kira-kira hubungannya apa, teman-teman? Ya, oke, itu aja materi saya untuk hari ini. Terima kasih loh semuanya sudah mau mendengarkan mulai dari awal sampai akhir ya. Semoga memberikan wawasan bagi teman-teman semua. Dan saya tunggu pertanyaan diskusi kita nanti di Zoom. Semoga teman-teman tetap semangat dan
jadi lebih tahu dasar-dasar akuntansi itu seperti apa. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai ketemu di pertemuan video pembelajaran selanjutnya dan pertemuan Zoom kita. Sampai jumpa.